yang apa sih kayak gercep gitu tuh. Oh iya. Karena orang itu beda-beda. Jadi suka kesel aja sih sama orang-orang yang geraknya lama. Yuda, Yuda, apa kabar Yuda? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sehat. Iya. Gimana? Ada kena corona, PDP positif? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah Sehat. baik-baik aja sehat, nggak ada gejala. Nggak ada. Siapa tuh ODP loh? Ya, Jangan ODP sampai, ya. jangan Jangan sampai. sampai ODP ya. Iya. ODP itu apa? Orang dalam pengawasan. Pantauan. Pantauan, Pantauan. Takutnya. Apa sih bedanya orang dalam pantauan sama ODP? Sama PDP? Tahu nggak lo? Tahu? Tahu. Kalau ODP itu orang yang belum ada gejalanya gitu. Kalau ODP, kalau PDP? Kalau PDP itu udah ada gejalanya. Kalau Emang iya? iya, tapi belum dinyatakan positif gitu tuh. Tapi Masih- cuma gejala. Kalau gejalanya. orang dalam pantauan cuma gejala juga. Apa gimana? Enggak, belum ada gejalanya tapi dia itu udah Kayak gitu ya? udah kayak komunikasi sama orang yang disangka positif. Oh, jadi Atau enggak orang yang Udah habis pernah bepergian. oh itu orang dalam pantauan gitu. Iya. Ya? Orang dalam berpergian. Oh iya sih masuk akal sih. Kalau PDP tadi pasien dalam pengawasan itu udah ada Dia udah ada gejala-gejalanya, udah keciri banget gitu. Tapi dia belum positif banget. Belum dinyatakan positif. belum dinyatakan positif. Kalau udah positif Ya, udah Jangan corona sampai, namanya. jangan sampai lah. ya dulu jangan sampai PC maksudnya kalau positif corona. Kayaknya Yuda ya sih. cocoknya. Asal. Cocoknya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Amin. Yuda, selama libur ini ngapain aja? Mangan, turu, ngecas. Ngecas sampai ngisi ngerjain PR. Iya. Ngerjain PR. Kita mau kadang-kadang. Kadang-kadang PR dari dari hoki dong. Oh, PR dari kerjain hoki, ya. kerjain. Ya. Kerjain. Jangan pakai sendal. Ya. Jangan pakai sendal, ambil Siap, cons, siap. jangan pakai batu. Dia pakai batu, lo lihat kan? Lo lihat enggak? Pakai batu lo. Tuh kan ada cons ya, gue sampai nunjukin ke kakaknya. Ya Allah nyok, kan namanya kakaknya Feby ya, panggilnya nyok. Ya Allah nyok, lihat nih adik lo nih nyok. Orang pakai cons, pakai batu, ya ampun. Terus pertama-tama itu belum ada disuruh pakai sepatu kan? Iya. Kalau PR minggu ini suruh pakai sepatu. Pakai sepatu, nggak boleh ada musik karena musik itu haram. Iya, betul. Musik itu haram, ya kan? Iya. Terus Tapi ada musiknya. nggak boleh Beronteng-beronteng. klonteng kok musik. Musik tuh Aisyah tuh. Oh, Masya Allah. Aisyah, itu boleh nggak sih sebenarnya? Itu kan Aisyah. Iya, kenapa? Kan itu kan biarin kita tahu gitu tuh romantisnya cinta Aisyah dengan Rasulullah. Tapi kan dibuat musik ya? Boleh? Itu dibuat kayak syair apa sih? Itu boleh gitu? Insyaallah sih boleh. Oh, boleh tuh. Followan. Tapi kata teman-teman gue di WA, di status WA teman-teman yang hijrah, yang pakai cadar, gue punya banyak temen yang pakai cadar. Sampai ngebahas itu, Aisyah itu. Kan Aisyah trending ya, lo lihat deh Iya, di iya, YouTube. iya. 1, 2, Wah, 3, iya. 4, 5, 6. Aisyah. Lewat 1 masalah bukan Aisyah. Ke-8-nya Aisyah keterusnya Aisyah. Iya. Itu coveran Aisyah semua. Makanya itu tuh hype banget itu kan. Iya. Takutnya jadi gejala. YouTube semua yang trending. Tahu sendiri ya kita. Nanti amin YouTube semantap. Indonesia mah kan kalau misalnya ada trending dikit langsung dibahas. Langsung dibahas Iya. ya. Tapi kan seru dibahas juga Yud. Maksudnya Iya sih. ini kan jadi kayak pertanyaan publik kan. Nah. Yang kata Islam nggak boleh. Bener nggak sih? Pernah dengar kan? Iya, Pernah musik dengar itu kan haram musik katanya. itu haram. Iya. Justru haram. Tapi ini dinyanyiin tapi dengan nada-nada Islamik, maksudnya dengan lirik-lirik Islamik kayak Aisyah contohnya. Aisyah itu kan istri Rasulullah, putri Abu Bakar. Iya. Iya kan? Iya. Putri Abu Bakar. Putri Abu Bakar. Gue baca novelnya Aisyah itu. Lo sempet tahu Aisyah kan? Tahu. Dia itu putrinya Abu Bakar. Istri termuda paling muda. Istri paling mudanya baginda Rasulullah. Tapi katanya paling tomboy, maksudnya bukan tomboy apa ya? Lebih ke usreg. Enggak tahu. Lu belum tahu ya? Gue waktu itu baca novelnya. Novelnya dia waktu kecilnya tuh apa ya, beda sama wanita. Beda. Jadi di kampung itu wanitanya beda-beda. Apa maksudnya kan
wanita pada umumnya tuh kayak nurut gitu tuh, kerja di rumah. Iya. Cuma Aisyah tuh katanya sering main, sering manjat-manjat pohon, kayak gitu Itu sih. nggak tahu. Tapi lo nggak tahu ya? Belum tahu. Gue pernah baca novelnya sedikit, novelnya di bagian awal dia ceritain tentang itu si Aisyah. Itu. Yang lo tahu apa tentang Aisyah? Ya Aisyah itu setahu saya mah cuma ya kayak misalnya istrinya Rasulullah yang paling muda gitu. Yang paling muda. Apa sih nikahnya aja di usia belum puber ya. Katanya 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun Iya. ya. Kata kakak lu. Emang iya 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun nikah ya? Iya nikah. Bener paling istri keberapa sih? Istri Istri paling- kedua kalau nggak salah. Setelah kedua atau Termuda ketiga. itu berarti umurnya gitu ya? Umurnya, bukan ketiga keempatnya. Iya, Kan bukan. ada punya 4 kan? Terus punya 13 kalau nggak salah. punya 13 istri. Tahu ya Yuda ya? Luar biasa. Gue taunya cuma 4. Anak pondok. Setahu saya itu kalau nggak salah ya Aisyah itu istri Rasul yang kedua atau ketiga. Tapi termuda. Iya. Istri kedua tapi termuda gitu. Paling Maksudnya muda, paling dinikahinya paling umur paling muda Ah, gitu. iya. Umur 9 tahun. Kan kayak misalnya Khadijah kan dinikahin sama Rasul kan di usia 40. 40 kan udah Janda ya, Ah. janda ya, Khadijah ya. Iya. Maksudnya udah sempat punya suami, cuma ya gitulah. Dua suaminya kalau nggak salah. Si apa? Siapa? Khadijah. Khadijah itu punya 2 suami. Ah. 2 suami atau cerai terus sama Rasul? Pokoknya mah entah cerai mati sih pasti peperangan. Oh, pas apa suaminya itu meninggal. Iya. Jadi dia udah nggak ada suami. Jadi Terus janda. Iya nikah lagi sama orang. Terus kalau nggak salah itu meninggal lagi gara-gara perang. Terus dinikahin lagi sama Rasul. Gitu. Nanti gue ceritain lagu lah Khadijah. Khadijah romantisnya asik. Gila Yuda. Kau dengan Nabi. Suara gue jelek. Pinter juga ya ngomongin apa tahu gitu setidaknya dari gue mah tahunya cuma segitu-gitu doang tentang saya Aisyah. juga sedikit-sedikit doang. Iya, masih sama-sama belajar. Iya. Dari pondok ya lo? Enggak. Oh, dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Maksudnya sekolahnya Oh, sebelum SMA 3 ini. Sekolahnya di MTS. Di MTS, Pantesan lebih. Iya. Oh, ini Cibeber. Iya. Itu sih lebih sih. Gue waktu itu nanya kan, gue itu ngikutin lu sebenarnya Yud. Bisa, Masya Allah. Maksudnya ngikutin lu itu dalam arti nanya ke kakak lu, nanya si Yuda terus SMP mana nyok? Itu tuh gue yang di Cibeber katanya. Di Cibeber meninggal ya kata gue kan. Ih enggak gitu katanya. Kalau yang bener-bener Islam mending di Cibeber katanya bagus. Terus teman gue satunya cewek iya mah lebih bagus di Cibeber itu katanya gitu sih dengar. Iya. Maksudnya Islamnya lebih Iya, lebih ditekenin gitu Iya. tuh. Gue baru tahu di SMP MTS Al-Jauh Haratun Naki. Al-Jahrawah. Al-Naki. Al-Naki. Tapi lengkapnya Al-Jauh Haratun Naki. Al-Jauna Al-Jauh Al-Jauna Haratun. Al-Jaunato Haratun. Al-Jauhana. Jauh Haratun. Haratun. Nanti gue tulis aja deh. Gue tuh sempet bisa cuma nggak bisa. Terus akhirnya setelah SMP ini setelah SMP lo nggak nerusin untuk ke mana? MA. Ke MA mana ya? Kalau Aliyah. Enggak, kalau MAN itu kan ada N yang negeri. Oh. Kalau itu kan MA. Oh, ada MA-nya di Jawa Iya. Nakia itu. Ada MA-nya? Iya. Oh, ada MA-nya. Gue baru tahu loh. Kan kalau misalnya itu kan MAN itu kan Madrasah Aliyah Aliyah negeri kalau Iya. ada N-nya. Kalau itu kan MA doang. Al-Jauh Haratun Naki ya. MTS MTS itu Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Oh, berarti Madinatul Hadid lagi. Kalau ada dia itu. MA ya, nggak ada N ya kalau Iya. itu. Kalau MAN itu kayak MAN sini ya yang di itu negeri. yang di mana sih? Lo tau nggak? Kita sampai 3. Itu yang mana ya? Dua. Mana itu ya? Cuma 2. Terus yang di itu, Mana satunya di kalau yang di mana? Di Lo tau nggak ya? Dua. Yang di mana? Itu tuh. Kita sampai 2. Di dekat SMP 2. Man satu. Man 1 ya, Man 1 ya. Man satu. Kalau yang di SMP 3 dekat Man SMP 2. Man 2. Iya, tau gue taunya waktu SMP Man itu mah ramai banget. Iya. Itu yang negeri ya? Itu negeri. Itu yang negeri. Jadi ada yang
kalau nggak pakai negeri itu MA doang. Itu harusnya kenapa? Nah itu lanjut ke pertanyaan gue yang tadi, kenapa nggak lanjut di situ? Itu ya, Kenapa lo pilihnya SMA 3? karena kalau menurut saya pas dulu MTS itu kan kalau paling lanjut kan nggak kepikiran ke MAN, mikirnya pasti ke MA, ke Iya. MA Cibebernya Iya. itu. Itu seleksi lagi nggak sih biasanya kalau lo Enggak. tinggal masuk aja? Tinggal biasanya? masuk aja, Oh, gitu. tinggal ngisi daftar ulang, Daftar ulang aja. Iya. Gitu. Jadi langsung masuk ke tanpa tes tuh. tanpa Rewardnya ya kalau lo udah SMP di situ, MA di situ, Iya, nggak ada tes lagi. Tadi lanjut gimana? Ya pas masih MTS itu ya, saya tuh udah gimana ya, kayak gak ada apa sih, kurang didapat gitu tuh sama pelajarannya. Jadi Nggak punya. bukan apa ya, bukan soul lo ya, soul. Iya, Bukan. saya tuh dulu pas apa sih SD itu kan kayak misalnya lebih paham ke umum, pas giliran masuk MTS itu kayak kurang paham gitu tuh. Jadi ya pindah lagi aja ke umum gitu. Oh tuh, iya biar iya bisa iya. ini. Iya paham. Jadi lo pas SD di umum nih ya? Iya. Di SD umum bukan aliyah ya? Iya. Pas masuk tahunnya udah masuk 3 tahun, untuk lanjutinnya udah nggak dapet soul lagi di Iya. di sekolah yang seperti itu. Maksudnya nggak seperti itu dalam hal jelek ya, maksudnya bagus, cuma bukan passion lah ya. Iya, apa sih kayak Hati nggak enak aja gitu ya. takutnya apa sih lanjutin Takut malah nggak bener iya, takutnya, ya bener. jadi didapat Jadi gitu lo tuh. putusin ke umum lagi kayak Iya. SMA 3. Kenapa SMA 3? Kenapa nggak SMA 1, SMA 2? Ya disuruh kakak Disuruh kakak ya? Kakak lagi kakak. Disuruh AFB. Disuruh AFB. Iya. Soalnya dulu dari tadi kakaknya gue itu dulu teman dekat sih, gue teman dekatnya kakaknya dia. Jadi gue kalau main ke rumah dia selalu ngeliat dia gitu, kalau main ke rumah kakaknya selalu ngeliat dia gitu. Jadi tahu aja sama Yuda, udah tahu dari SMP gitu. Terus lo SMA 3 nih ya? SMA 3 kita kan di eskul hoki ya? Iya. Kita di eskul hoki. Pertama kali lo kenal hoki ini kan sebelum apa ya? Lo SMP ini belum kenal nih sama hoki. belum sama sekali. Belum sama sekali Belum kan? sama sekali. Sama kayak temen-temen lo. Iya. Sama temen-temen lo yang kayak Sandi, kayak Nung, kayak Sela, Iya. itu jawabannya sama. Jadi kenal waktu SMA. Maksudnya kenapa gitu tuh? Kenapa lo milih hoki gitu? Akhirnya. Awalnya mah apa ya, kayak nyoba-nyoba gitu. Nyoba. Soalnya kan beda olahraganya kan. Terus juga belum pernah dilakuin gitu tuh kan, kayak misal kayak bulu tangkis, futsal, volley. Itu kan udah apa sih namanya, kayak udah biasa gitu itu mah. Kalau hoki kan jarang. Jarang. Jadi kayak tertarik gitu. Penasaran. Penasaran, akhirnya ikut. Udah hampir berapa tahun ngejalanin? Udah 1 tahun lebih. Udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun sama kayak temen-temennya. Kalau Sandi kan udah tua ya. Iya, Udah tua dia. apalagi Andi sesepuh. Andi sesepuh dia. Udah gue dari masuk SMP di gue SMA dia udah ikut. Udah ikut, iya. Sapat baru pulsanya. Dia pernah aku genteng. Usahanya ke genteng semangkul sini. Iya. Gila sampai saking cuma bisa gini. Sekarang kan paling kencang ya. Iya. Gak ada yang lawan. Cuma bindo, bolanya bola udah sampai mata tuh berkedip ngelihatnya gitu. Jadi gitu ya, maksudnya Iya. sama kayak teman-teman yang lain udah juga tertarik gitu sama hoki. iya sama. Kalau Marcella, gue kemarin denger Marcella itu dideketin sama Karatu pas demo. Pas demo ekskul, lo dideketin sama siapa? Maksudnya ditawarin sama siapa? Kalau pas Ingat itu nggak? saya tuh asalnya dari Dema School dia udah ikut gitu tuh, udah ngasih daftar itu. Oh pas demo itu? Iya. Pas demo itu kan kita ngasih formulir ya? Iya, sama si kembar itu tuh si AADD. Oh sama Dede. AADD diajak juga sama AADD. Dede. Curhat dong. Bukan Dede. Sama Dede. Oh Dede ya? Dede. Oh Dede. Iya sama AADD itu diajak. Kasusnya Sel. Nah kan? Kan bener kan? Lu ada yang ngajak. Ayo kita ngomong lagi. Diajak sama ADD. Terus yang ikut kan ngasih di stand sana itu. Udah itu ya udah dimasukin ke grup. Pas masuk sekolah itu keliling lagi anak-anak hokinya. Oh iya. Ngajakin itu, terus katanya ngajak saya
Ngajak lo. Udah katanya kata saya udah daftar. Udah daftar. Oh udah daftar. Oh itu sama kasusnya Yud. Kayak gua, kayak Nung, kayak Sela diajak sama temen kita awalnya. Terus Akhirnya sama dia kemana? jangan Gak ada kan? iya. Gak tau nih konsepnya bisa kayak gitu tuh gimana, gue gak ngerti. Maksudnya kenapa yang ngajak itu bisa udahan gitu tuh daripada yang ngajaknya. Iya. Tuh kenapa udah banyak orang yang kayak gitu, kenapa ya kira-kira ya? Maksudnya kan dia ngajak gitu tuh, Iya. kok dia udahan? Terus kita yang diajak masih bertahan. Iya betul. Pasti Kangga juga kayak gitu. Ih, gue kayak gitu, gue dicerita di podcast sama si kan kita kayaknya orang yang setia kayaknya. Wis, masya Allah. kita setia orangnya gitu, jadi nggak bisa ninggalin satu sama lain, nggak bisa. Edan. Lo udah punya pacar belum? Enggak lah. Oh, pacaran. jangan ya. Maunya ta'aruf. Masya Allah. It's good, boy. It's good. Gua niat ta'aruf sama yang cadaran. Nikah dulu. Terus? Taruh. Maksudnya? Oh bukan ta'aruf dulu. Nikah dulu. Kalau ta'aruf apa? Artinya? Taruh itu apa ya? Pertemuan kan? Kayak tunangan kan? Ta'aruf? Gimana yang jelasinnya ya? Gak bisa ngejelasin. Emang apa? Saya tuh kayak misalnya nih ya, kayak misalnya istiqomah, misalnya tawadu, misalnya Istiqomah tuh? nanti dulu kayak tawadu gitu. Nah itu tuh tahu tapi kayak gak bisa ngejelasin. Istiqomah kan? Kalau istiqomah ya? Kalau tadi lo ngomong istiqomah bukannya yang kayak kayak apa ya? Kalau bahasa Indonesia mah tetap pendirian. Istiqomah bener nggak? Iya sih. Tetap pendirian kan? Maksudnya kayak nggak bisa ya mau ada yang masuk ini juga udah nggak peduli, udah sama pendirian lo istiqomah gitu. Iya. Jadi udah nggak peduli lagi. Jadi kayak istiqomah ya tetap ngejalanin yang bener. Iya. Bener kan? Kalau istiqomah, kalau ta'aruf tadi kenapa? Apa? Kan tadi ngomongin ta'aruf. Iya. Harus lah nikah dalam enggak sih, cuma perkenalan kali ya. Tahu tuh ya tahu. Iya kayak tadi tahu. pertemuan juga perkenalan juga iya. Masuk juga ya. Tapi ya Nggak ada selebihnya apa. lagi kurang apa ya? Saya nggak tahu lah. Apa sih nggak bisa jelasin? Apa takut? Iya takut juga sih, satu juga takut aja pengen ngomong salah. Takut salah. Iya. Gue juga takut salah nih, tadi gue juga diomong. Bener apa salah nih? Udah nggak apa-apa lah. Benerin ya. Kalau salah. Komen gitu loh. Iya komen yang bener yang mana ya. Biar kitanya juga saling belajar. Iya, ya kan? iya. Saling tahu aja. Ya mudah-mudahan gue nggak so tahu sih, itu yang Iya. gue tahu gitu. Oke lanjut nih ya. Yud, tadi masalah gue nanya lu punya pacar atau enggak ya? Dan lu jawab nggak punya. Iya. Bagus. Jadi dia udah lah nggak mau pacaran katanya gitu. Bagus sih. Bagus tuh ada yang tersindir. Orang tua itu. Oke. Lo udah di hoki udah hampir dua tahun ya. 2 tahun ini itu kan hoki kan olahraga ya udah. Ini nih tadi kita sebelum ngebahas ini kan udah masuk ke COVID ya, COVID nanti. Olahraga nih ngaruh nggak sih? Maksud gua kan ini COVID ya. Kita kan di dunia olahraga ya. Maksud gua olahraga di dalam keadaan seperti ini nih diperlukan atau nggak diperlukan sih? Menurut lo? Diperlukan sih. Karena apa sih namanya, daya tahan tubuh itu ngaruh juga. Ngaruh. Jadi iya, kenapa kita disuruh olahraga ya supaya imun kita juga bekerja dengan sebaik mungkin. Jadi informasi juga kita melakukan olahraga itu untuk membakar kalori kita. Jadi di dalam membakar kalori kita itu namanya metabolisme. Di metabolisme itu banyak sel-sel yang bekerja lah, banyak sel-sel yang bekerja. Jadi kalau kita nggak membakar itu kalori, semakin bertimbun, imun dalam kita juga nggak kuat untuk nahan si lemak jahat itu, sehingga terjadilah sakit itu. Jadi seperti itu. Makanya benar tadi udah bilang
olahraga di saat seperti ini sebenarnya penting, walaupun nggak perlu lah yang namanya masuk gym ya. Iya. Ya udah di samping rumah ya, ya kan? Pakai batu. Pakai batu, ya kan tadi cerita ya, pakai batu segala macam, tapi nggak apa-apa. Penting juga untuk itu, ya. Sebenarnya tadi kemarin kita rapat ya antar pelatih. Kita rapat antar pelatih mau gimana ya Chef ya, Jo? Gimana kalau kita ngadain latihan aja di lapangan? Pengennya gitu. Iya. Cuma Joshua, Mas Evi ngomong gitu kan, terus gue bilang, gue juga gak setuju sih sebenarnya, cuma mikir lagi dong. Cuma Jo, nanti anak-anak yang kayak contohnya nggak boleh gitu, salah satu anak nggak boleh, cuma kan mau nggak boleh keluar sama sekali nih maksudnya. Ada aja yang boleh kan, kayak teman-teman kita yang sini yang hadir walaupun duduknya nggak deket-deket 1 meter tuh nggak boleh deket-deket, soalnya lagi social distancing kan. Awalnya gitu kita mau latihan tapi mikir lagi gimana dong kalau kayak gitu nanti yang berkembang yang latihan doang, teman-temannya yang nggak dibolehin nggak berkembang sama sekali. Udah aja tetap kita tunda dulu latihan di lapangan, tetap ada PR-nya tapi kapasitasnya ditambah. Iya, ditambah 2 repetisi. nggak apa, bagus. Tapi memorinya habis ya. Memorinya tangan lemes gitu. tangan lemes kan istirahat 10 detik. Rest 10 detik, ya kan? Terus ngomongin olahraga nih udah. Lo kan berkecimpung di dunia olahraga ya? Iya. Untuk 2 tahun selama ini ya. Burung dara juga olahraga kok. Lo main burung dara lagi? Main lagi karena Main bosen lagi. ya? Iya, bosen. ya? Di rumah aja ya? Iya, Gabut ya? Warna burungnya apa itu? Gambir. Blorok ada nggak blorok? Nggak ada blorok, padahal bagus. Matanya mata apa? Matanya mata jagung. Mata jagung. Waktu itu gua nemu mata di jagung itu bagus, warnanya blorok. Labu asap. Tahu kan labu Iya, asap? tahu. Warnanya labu asap, jadi badangan. Jadi dia nemu aja gua, terus gue geprek, nyamper. Iya. Matanya bagus, warna merah. Mata apa sih dong? Mata jagungnya jagung. Jagung apa? Jagungnya merah. Merah serius. Jagungnya merah. Merah loh, keren matanya. Jadi nggak kayak mata-mata burung dara biasa. Keren banget sumpah. Tapi kalau kata saya menurut saya walaupun merah kalau mata itu gimana ya? Ada aja biarin mata itu gimana Dibuat bagusnya gitu tuh. Oh, gitu ya. Jadi burungnya ada juga nggak nyayap sumpah. Cepet kepakannya gue. Sumpah cepet banget. Gila keren banget sumpah. Terus akhirnya hilang lagi. Diaburin hilang. Anjir, kata gue cari-cari nggak ada burung. Kan itu bukan punya Kangga. Iya, cuma kan udah gue nggak gue langsung aburin kan. Maksudnya gue itu biar kenal dulu sama ayamnya gitu, biar tahu rumah, biar tahu rumah lamain baru gue aburin. Sehari 2 kali gue aburin kembali. Terus ya, kan bertahap kan Yud. Maksudnya dari yang pendek dulu, terus nanti nambah jauh. Nambah jauh. Lu paling jauh mana? Pas kalau sekarang ini namanya di jembatan 2 itu di Sambilawang. Oh, di Sambilawang. Paling jauh itu dari Karanganyar. Iya. Kalau dulu lagi itu di Bundaran. Di Bundaran. Itu paling jauh. Paling jauh Bundaran Cikarang. Kalau gue dulu tau SD 5 kan, depan SD depan rumah gue. Iya. Gue dulu kan mainnya di situ ya. Mainnya di situ karena dulu ada tempat lompat jauh di situ. Jadi ada pasir, enak aja gitu kan untuk burung dara. Paling jauh di Pecak. Kamu tau Pecak? Pecak enggak tahu. Pecak loh, rumah sakit, rumah Manggurawi. Oh iya, tahu. Itu paling jauh ke sana. Paling jauh itu. Itu mau nitik manuk kayak gitu. Kalau lebih dulunya lagi itu BMW paling jauh. Itu jauh gila loh. Jauh banget lah itu. Iya, dulu itu pas masih arahnya arah Lu di lapangan timur. kan mainnya? Enggak, di masjid, dekat masjid. Oh, sekarang di masjid. Iya. Di masjid yang sekarang itu. Oh, di situ. Pas dulu masih arahnya arah timur itu BMW paling jauh. Emang kenapa berubah arah? Berubah arah karena yang nerbanginnya itu apa sih? Mager. Bukan. Bukan. Apa ya? Kayak kurang percaya soalnya banyak kasus Hilang. burung hilang, nggak kelihatan terbangnya. Oh iya, paham. Berarti si yang nerbangin ini Ah. nggak terbangin malah masukin ke kandang. Oh, terus dijual, gila itu. Lu itu sebagai iseng atau di perlombaan?
Kan Nah, ada kalau burung saya cuma iseng doang. cuma iseng aja ya. Iya. Kalau bagus alhamdulillah ya Ah. burungnya ya. Lagi keras nih burungnya nih. Lagi keras. Lagi keras nih. Gue tuh males kalau udah mendung. Iya. Aduh itu udah. Iya. Iya, susah dia diapa-apain udah. dia pusing kalau misalnya bukan pusing sih, apa sih Udah namanya, kayak sumai. Iya, kayak udah nggak bisa sumai. diapa-apain udah. Paling kalau terbang ya baliknya ke kandang, terbang baliknya ke kandang, udah gitu-gitu aja. Terus gue pernah nemu burung, bukan nemu, itu kok punya gua, matanya putih. Mata kapur namanya. Oh mata kapur ya? Jadi katanya dia bisa terbang di malam hari. Burung dara. Enggak tahu juga. Kan kalau burung mata jagung, mata yang merah-merah gitu kan nggak bisa ya terbang malam-malam ya. itu enggak tentu juga sebenarnya. Nggak Bang. bisa ya. Lo coba deh terbangin. Pas kalau di kampung saya yang bisa ngeliat malam itu mata asem katanya. Nah, kalau misalnya kata Rangga mata kapur bisa ngeliat malam, di itu mata asem yang bisa terbang malam, berarti kesimpulannya sebenarnya nggak ada burung yang bisa terbang malam. Ada mah ada, cuma penglihatannya kurang. Mungkin burung dares doang. Lo tau burung dares nggak? Allahu Akbar, burung dares. Burung dari sini. Burung dares itu burung setan udah. Jadi lo tau nggak yang bunyi wah? Nah, itu Oh, tahu. Tahu. Gue denger zaman dulu itu ya Yuda. Iya. Kalau lagi nongkrong di depan rumah bunyi wah lagi di kuntilanak. Jadi tuh burung itu ditempelin sama kuntilanak. Terus kalau lewat atas semuanya udah yang meninggal. Nah, Katanya. Kalau saya dulu itu kalau ada bunyi kayak gitu katanya udah malam dia. Ada juga yang ngomong katanya ada orang meninggal katanya. Katanya juga ada setan. Kalau beda sama burung cuit, tau kan burung cuit mah yang maghrib-maghrib? Iya, Beda. beda. Burung dares. Jadi Tahu, burung tahu. setan yang Malam. Ini terbangnya malam sih itu. Tengah malam dulu suka ngedengar. Dibilangnya tengah malam. Wah, lah bang, dia baru deket kuburan. Iya kan bilang ke kuburan, ngeri Iya. juga kan? Tiap malam biasanya Yud. Iya. Tapi gue nggak percaya sama yang dilewatin meninggal. Sering tuh gue nongkrong rumah Jo gak ada yang meninggal aja. Serius, mudah-mudahan itu hoax lah ya. Iya. Takut juga. Nanti gimana dong? Tiba-tiba dia lewat, langsung parno tobat. Anjir kenapa ke burung? Gak apa-apa, seru. Iya. Selanjutnya nih, lu kan tadi ngomongin olahraga ya? Iya. Ngomongin olahraga terus ke burung nih. Burung juga olahraga, bener Iya, kan? iya. Olahraga seluruh lah ya. Olahraga tangan kan Olahraga gini-gini. tangan kan ngeplek. Pegel gini ya kan? Terus olahraga di Cilegon gimana nih menurut lo? Bukan belum bahas hoki ya, maksudnya semua cabang olahraga nih, maksudnya semua olahraga lah, mau olahraga itu lari apa. Menurut lo tanggapan lo nih tentang olahraga di Cilegon gimana? Lo kan berkecimpung nih di dunia olahraga ya. Iya. Pernah juga kan main di kota ya? Iya. Gimana nih menurut lo? Olahraga? Tanggapannya Nggak bisa. Ya apa aja lah maksudnya. Lo kan belum apa? Lagi kayak gini nih, lagi COVID. Iya, COVID. Terus ya masalah yang lo tahu aja deh, yang lo tahu masalah olahraga di Cilegon ini gimana menurut lo? Kurang tahu. Oh lo jadi nggak ngikutin olahraga? Enggak ngikutin. Nggak ngikutin sama Nggak sekali ngikutin, masalah iya. olahraga di Iya. Cilegon, cuma hoki doang. Iya, cuma hoki. Futsal pun lo cuma main-main doang. Iya. Cuma Futsal main-main juga cuma doang. main sama teman-teman doang. Main sama teman-teman doang, liga semantel ya. Iya, Liga semantel sama anak-anak hoki, kadang Iya. main futsal. Iya. Gitu jadi nggak ngikutin. Kalau di Indonesia pun nggak ngikutin sama sekali. Nggak ngikutin. Liga Indonesia nggak ngikutin. Ngikutin. Sepak bola, Nggak. bulu tangkis nggak ngikutin. Nggak. Gimana sih hidup lo? Jadi olahraga hoki doang tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa menjiwa ya. Dulu saya suka main bola tapi nggak suka nonton bola. Iya lu sampai sekarang kan main bola? Iya, tapi nggak suka nonton bola. Nggak suka atau emang Nggak suka. nggak mau nonton bola? Sumeh gitu tuh. Bosan. Apa sih namanya? Kayak misalnya, woi, kecuali Indonesia yang Kecuali main. Indonesia, seru. Kalau lagi apa sih kayak panas gitu tuh baru nonton. Gimana menurut lo sepak bola Indonesia Ya apa ya kalau untuk saat ini? kurang tahu, nggak ke sana. Tapi Cuma nonton keseruan itu, doang. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang lagi jarang ya ada Iya. ajang sepak bola Indonesia ya, apalagi Indonesia main. Udah main ada kalah. Telak. Sumen nonton aja ya. Iya. Udah kamu nonton. Terus juga lo kan udah 2 tahun nih di hoki ya. Lo udah 2 tahun di hoki. Pengalaman lo selama ini di hoki apa aja yang lo dapet? Pengalamannya. Pengalaman lo kan udah 2 tahun, udah lumayan lama. Ya kayak misalnya gimana caranya bekerja sama gitu tuh. Misalnya tahu juga gimana sih organisasi itu. Kan di hoki juga kan. Emang sebenarnya- SMP nggak ikut organisasi sebelumnya? Enggak ikut. Nggak ikut. Saya tuh dulu SMP itu
Pulang sekolah. Iya, diem aja. Aja nggak mungkin. Ini serius di kelas itu diem aja sama. Kenapa SMA ini kamu usrek? Iya itu ngelawak. Oh malam ya, udah hukum alam lah. Iya. Nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Nggak pernah. Di SMP pun. Nggak pernah. Terus lanjut gimana tadi mau ceritain? Pengalamannya. Heeh. Terusannya ya gitu-gitulah sampai apa sih namanya kayak Belajar organisasi tadi. iya. Terus tahu gimana hoki-hoki di luar Cilegon ini mainnya gimana. Temen-temen selain lo udah dapat temen belum selain di kota Cilegon, temen hoki gitu? Belum. Gila, Kan saya bersosialisasi. diem aja kan saya Enggak, di apaan lo? Enggak pernah diem lo itu, gila. Pengalamannya itu aja lo dapat di hoki. apa lagi ya? Iya sih itu. Udah itu aja. Mungkin ada lagi tapi nggak kepikiran. Enggak kepikiran ya. Nanti pasti di belakang kamera pikiran biasanya. Iya. Biasanya kayak gitu. Nanti udah selesai, oh iya, galemba ini. Iya bener kan? Aduh anjir, terus gimana nih tanggapan lo tentang hoki? Lo kan nih sebenarnya Yuda itu sebagai di sini sebagai wakil ketua hoki SMA 3 ya di bawah Sandi. Lo kan wakil ketua nih, tanggapan lo ngebawain teman-teman lo gimana ya? Kalau misalnya jadi wakil ini belum pernah. Belum pernah apa? Belum pernah kayak apa ya? Paling kalau misalnya jadi kan sekarang kan saya kan jadi ketua pelaksana buat festival baru ya? itu. Oh jadi lo di bawah Sandi itu ya lebih ke Sandi aja gitu ya? Iya, lebih Sandi yang ngegerakin. gerakin. Cuma kalau wakil ya kalau nggak di Sandi aja gitu ya, Iya. baru lo yang gerakin. Untuk festival ini Baru. lo ketuplaknya ya, Iya. ketuplak pelaksana. Gimana ketuplak selama ini ketuplak pelaksana di ngadain fun game ini? Teman-teman lo diaturnya susah kah? Atau ngeselin kah? Atau emang enak diajak kerja samanya? Ya namanya orang beda-beda kan. Beda-beda. Ada aja yang susah diaturnya. Ada aja yang apa sih kayak gercep gitu tuh. Oh iya. Karena orang itu beda-beda. Jadi suka kesel aja sih sama orang-orang yang geraknya lama, terusannya diomongnya Nggak sekali dua kali diomong. Iya, Harus berkali-kali. Ada yang kayak misal disuruh ini nggak dimaksimalin gitu tuh, Iya, asal iya. aja. Asal aja kerjain tapi asal aja itu juga nyebelin. Iya. Oh, Misalnya parah. kayak misalnya bikin apa, misalnya ya bikin pamflet misalnya. Nah, itu kayak nggak dimaksimalin, asal jadi aja. Asal jadi aja. Iya. Orang mau Kayak demi kemajuan festival ini ya. Iya, harusnya mau dipikirin gimana nih biarin rada bagus gitu tuh. Itu mah asal aja nih. Asal aja. Asal dikirim aja. Yang ngeselin orang-orang kayak gitu tuh. Iya. Orang total apa ya? Kalau gue diajarin di SMP gue totalitas. Is, Kalau lu SMP-nya apa? Gak ada. Gak ada slogannya. Gak ada. Kalau SMP 7 prestasi, ya kan? Kalau SMP Al-Hadid apa? Nggak ada. Gak ada. Aroma? Arafah? Meneng-meneng baik. SMP lawan SMP SMP 8 itu apa ya, Arya? Apresiasi ya? Lu nanya Mit? Slogan. Slogannya itu Slogan. SMP apa slogan? apa ya? SMP 3 tuh SMP 3 totalitas. Cerdas bernama. Wush, cerdas berakhlak loh, gila. Kalau SMP 4 tuh prestasi. Prestasi mah SMP 7. SMP 7 dong. Apa sih? Apa gitu SMP 4 udah lah, nggak usah bahas SMP 4. SMP 4 kejauhan, SMP 4 ke SMA 3. Silver Nggak ada. Iman takwa. Oh, iman takwa. Kayak Banten anjir. Apa itu kata apa? Hadir. Ada gambar gitu. Asal banget. Udah kayak par. Oke, tidak. Tadi lo ngomongin festival kan? Iya. Lo sebagai ketuplak di festival. Festival itu harusnya kan tanggal 4 sama 5 ini kemarin. Iya. Tanggal 4 sama 5 kemarin. Cuma karena wabah ini, pandemi ini kan kita harus ya terpaksa diundur. Diundur atau ditiadakan? Diundur. Diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Iya, tentu kan. Lo tanggapan lo tentang festival ini nih kan gak jadi nih karena COVID ini gimana? Ya kayak sedikit apa ya? Apa sih namanya? Kayak aduh gimana ngomongnya? Temen-temen lo juga kan katanya harus jadi soalnya Iya. udah sebulan ke Angga katanya udah sebulan gua
gua kerja udah sebulan gua siapin segala macam, cuma masa nggak jadi. Iya. Kemarin aja Emang juga udah sebulan, udah ke sana kesini, proposal udah ke sana kesini, udah ke pabrik pakai sendal, sampai diusir di pabrik. Aduh. giliran ditanya ketuplakan makan diusir. Diusir sama bapak, ketuplaknya nggak pakai sepatu. Diminum aja ya, nggak apa-apa. Iya. Jadi gitu ya, bagaimanapun harus jadi ya festival itu ya. Kira-kira ada bocoran nggak sih bulan depan atau bulan ini? Itu belum tahu. Belum. Yang pasti habis lebaran. Kalau misalkan pandemi ini selesai sebelum Ramadan, tetap harus habis lebaran ya, karena nggak mungkin ngadain festival di Ramadan ya. Iya, nggak mungkin. Lagi puasa. Kalau misalnya walaupun udah selesai sekarang, misalnya udah bebas gitu orangnya, nggak masalah virus ini lagi, walaupun udah selesai, tetap bakal habis lebaran, karena kalau misalnya diambil sebelum lebaran persiapannya cuma ada beberapa minggu doang, dan itu kayak kurang lah Iya benar. buat panitianya atau enggak buat pesertanya juga. Nah tuh ya, untuk yang nanya kejelasan festival, mudah-mudahan tadi si Yuda Minum ya? diminum lah. Mudah-mudahan si Yuda tadi ngejelasin kalian paham semuanya permasalahan yang ada di festival. Tapi nanti bakal ada ya Yuda, nggak mungkin nggak ada, bakal ada. Tunggu aja tanggal mainnya. Mudah-mudahan. Tapi tinggal 17 hari lagi ya Ramadan ya. Iya. Kayaknya bukan nggak mungkin sih, kayaknya nggak bakal selesai sih wabah ini ya. Kayaknya mudah-mudahan selesai lah. Tapi ya tinggal 17 hari lagi, kita tunggu aja. Mudah-mudahan selesai, habis lebaran kita bisa ngadain festival. Amin. Oke. Lanjut tidak? Lo kan main di hoki udah 2 tahun, ya kan? Hoki Semantal, hoki Iya. SMA 3. Selama ini kan kita kan bernaung sama Kota Cilegon, Iya. hokinya. Di Iya. Kota Cilegon juga ada hoki. Kebetulan kemarin 2018 juga dapet perunggu di field, sama dapet perak di indoor, ya kan? Ngomongin ke hoki Kota Cilegon, lo pernah berkontribusi untuk hoki Kota Cilegon? Pernah? Sekali. Di Iski. Kemarin Iski sama Juara gua ya? dua. Iya, Sama gua. iya, juara kedua. Juara dua itu ya. Ngalahin 98. Iya, iya. Jadi itu parah banget sih. Kita ketemu di grup kan. Kita ketemu di grup sama 98 Seri ya. seri 00 satu sih. Satu ya. Satu kita seri. Terus final ketemu lagi. Ketemu di final. Udah ngatur rencana tuh. Guanya cedera. Enggak, bukan karena gua emang Dada. gak kuat gua. Gila lo, masuk malam suruh lompat, udah langsung kram kaki gua. Jadi ya pemanasannya kurang, langsung kram betis gua. Jadi nggak bisa dilanjutin. Baru mulai tuh ya. Iya kayaknya. Baru mulai tuh, terus yang ganti lo ngeganti gua. Main di sini final. Enggak main. Serius gak main? Nggak main. Parah banget. Padahal YouTube main yang bagus. Tunjukin aja nanti ya. Kan karena saya juga kan lebih itunya ke indoor. Ke indoor Kalau ya? film mah belum. Baru juga Iya, ya? baru. Baru. Itu nggak latihan gampang kan? Iya, nggak latihan langsung dibawa aja. Dibawa aja, tiba-tiba. Dibawa aja ke Senayan yang Iya. main aja isi. Ya udah, tapi hasilnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berkontribusi ya. Cuma itu aja kontribusi lo. Iya. Baru kontribusi kemarin ikut ISKI, itu pun bukan di passionnya, maksudnya bukan di indoor, Iya. di field, Di yang field. notabene lo belum pernah sama sekali latihan di field, tapi lo udah dapat kontribusi itu udah ngambil juara 2 di kota ya. Iya. Di ISKI kemarin untuk kota ya. Bagus sih, nggak apa-apa. tapi selama latihan kota lo sering ikut kan? Saya kayaknya sih dulu. Dulu kan, Dulu, iya. untuk sekarang lagi vakum juga, bukan Iya. vakum ya, lagi ya kayak gini juga, Iya, lagi karena covid juga, jadi berhenti juga dari kota untuk latihannya. Terus balik lagi nih ya, balik lagi ke hoki Semantal, lu selama di hoki Semantal tuh apa aja sih yang lo dapet? Ya, kejuaraan apa yang pernah lo raih gitu selama ini? Itu pas pertama itu awal itu pas festival stay. Pas festival day itu Iya. debut karir lo. Iya. Debut karir lo Pertama kejuaraan kali.
pertama kali. Itu langsung apa sih kayak barusan masuk hoki tiba-tiba main di nasional. Jadi kayak tapi kan Iya, festival ya. iya, Tapi nah. berkesan loh. Iya. Tadi kemarin gue nanya Sandi. Iya sih kan juara 1 festival nasional. Terus cuma festival cuma berkesan katanya. Berkesan banget tuh festival soalnya waktu festival itu kata Sandi ngalahin. Itu saya tuh pas festival itu belum tahu musuh-musuh. Belum tahu musuh-musuh. Iya. Yang Yang ingat nggak? iya, itu kalau PGRI tahu. Final PSO. PSO. Lo masuk nggak salah satunya PSO? Enggak. Siapa aja itu? Kan itu kan masih baru-barunya juga. Oh masih baru Masih juga, tapi main kan? Tapi main. Siapa aja sih yang waktu itu PSO? Ardi, Ardi, Rehan. Seteng. Sama Seteng. Oh ada Seteng. Ada Seteng. Ada Erwin. Ada Erwin. Kita kipernya siapa sih? Oh Hifu. Hifu ya, udah Hifu ya. Ini lagi. Erwin HD. SMK Hantu. Mana beres. Manuk Gares. Jadi pertama ajang debut karir lo itu di Di festival. festival itu. Terus selanjutnya ada lagi berapa sih piala yang lo ambil selama 2 tahun di Hoki Selatan? 5 kayaknya. 5. Pertama festival itu. Yang kedua Terus STKIP Situs Banten itu. STKIP juara berapa tuh? Juara 3. Juara 3 ya? Tiga. Juara 3 ketemu sama apa tuh lawannya? Pas perebutan juara 3. Perebutan sama juara 9 kota. 9 kota Tangerang ya, SMA 9 kota Tangerang. Iya. Itu menang. Itu Menang menang. berapa kosong? 1-0. 1-0 yang golin siapa tuh? Ingat nggak lu? Ardi. Oh Ardi yang golin. Lagi shoot corner. Itu apa? Penalti stroke. Apa shoot corner. Oh, shoot corner golin. Terus habis itu habis STKIP 2 nih lo dapat juara 1 di festival, juara 2 STKIP Situs Banten. Itu ajangnya Banten ya? Itu iya. Fun Games Banten. Banten. Terus habis Situs Banten apa? Cilegon. Kejuaraan indoor Cilegon ya? Iya. Itu juara berapa? Juara 1. Juara 1 lama banget pikirnya. Padahal juara 1 itu juara 1 nih ya, juara 1 di Cilegon itu lawannya yang paling terberat siapa? Cilegon. SMK 1. SMK 1. Iya. Tapi menang apa kalah? Menang. Menang berapa kosong? 3-2. 3-2. Lo ngegolin nggak? Ngegolin. Ngegolin ya? Ngegolin. Lo ngegolin ya? Ngegolin. Yang ngegolin itu berarti yang ngegolin lo, Ardi, Ocit. sama Ocit terakhir Iya. ya? Itu 3-2 ya? Iya. Oh itu nonton ya guys di YouTube kita. Semua pertandingan ada tuh kejuaraan indoor hoki kota Cilegon ada di YouTube kita. Itu Ya, paling seru. paling seru, sumpah Paling seru di Cilegon. Gue nonton itu 20 menit, gue tonton itu 20 menit. Edas kata gue, seru banget pertandingannya. Terus abis itu apa lagi? Abis kejuaraan Cilegon. Sama Cikupa. Berarti 4 ya. Berarti Empat. bukan 5, berarti Salah empat, ngitung, salah salah ngitung. ngitung. Berarti 4 sama IHC kemarin. Iya. Di Cikupa. Iya. Itu juara berapa? Juara 2. Juara 2. Itu final. Final. Ketemu Sama SMK 1 lagi. SMK 1 lagi, tapi kalah. Iya. Tapi kalah. Jauh-jauh dari Cilegon Dari Cilegon ke sana Ke Cikupa. Cikupa ketemu final sama Cilegon lagi. Cilegon lagi. Aduh, itu pertandingan parah banget. Gila, gue ngeliat waktu tinggal bentar lagi, gue liat time, kan kelihatannya ada timernya. Gue liat 20 detik, gue balik lagi ke tempat gue nonton. Wasit udah begini. Aduh ya ampun, itu ya ampun. 3-2 ya? Iya. 3-2 juga kalahnya. 2-1. Oh 2-1, kalah 2-1 juga padahal ngegolin di awal. Iya, ngegolin di awal. Aduh, itu parah banget. Kita tinggal beberapa detik lagi itu Gue kalau PSO yakin sih. menang Gue kalau insyaallah. PSO yakin insya Allah. Insya Allah. Cuma itu yang udah lupa pada mudah-mudahan nanti di stage ketemu lagi, kalau ketemu sama SMK 1 kita bisa menang. Iya, Tapi tetap amin. harus latihan ya. Iya, siap. Oke, amin. 4 doang nih berarti. 4 doang. 4 doang. 4 di 4 ini yang paling berkesan yang mana Yun? Yang paling berkesan? 4 piala ini Di Cilegon. di Cilegon. Kenapa tuh di Cilegon? Karena pertandingannya cuma pas lagi final doang sih serunya mah. Pas final. Iya, pas final. Pas terakhir ya? Iya, pas terakhir. Pertandingan terakhir. Karena itu Iya. berkesannya, bukan Iya. karena latihan fisiknya. Itu waktu Cilegon patlek atau lari ke Palem ya? Palem. Ke Palem ya? Palem. Ini ceritanya. Bawa dumbbell ya? Iya. 4 kilo. 4 kilo latihannya ya. Das kan latihan ke Palem, lari dari metro ke Palem bawa dumbbell. Itu
Kak, apa sih kira-kira berapa kilo itu? Itu berapa kilo ya, Jo? 5 kilo lebih kali ya? Hah? Lebih ya. Lebih lah, 5 kilo lebih. Udah mah trek yang gak lurus, naik turun treknya. Aduh, itu. Biasa itu. Tapi lumayan lah ya. Alhamdulillah dapat hasil lah. Dapat hasil nih Dari challenge situ, gue. ya. Kemarin ngomongin program ya. Tadi kan paling berkesan di Cilegon ya, di Cilegon karena ngelawan Kaltim. Iya. Terus gue tanya masalah gimana tuh yang kena Patlek ya? Kan Patlek itu program dari kita. Patlek itu Patlek bukan Patlek, dia lari ke Palem ya, lari ke Palem itu kan program dari kita juga. Gimana sih lo tanggapan lo tentang program yang kita kasih selama latihan nih? ya pengen diomonginnya gitu. Gak apa-apa ya Allah, lo selama aja. Ya kalau misalnya ngomong ngeluh mah emang ya ngeluh ya kan namanya juga jarak berkilo-kilometer. Mending gak bawa dumbbell, mereka bawa dumbbell 2 kilo. Kepala terus Awal-awal mah emang ya biasa aja Biasa aja. sama program. Tapi udah mulai di tengah jalan, tangan udah merasa kayak gimana gitu. udah terasa ya, udah lemes. lah gitu ya. Mending kan kalau misalnya joggingnya kayak gini. Kayak gini ya, taruh di bawah. Iya. Gini. Oh ini begini. Tapi tetap aja ya. Itu program yang paling berat menurut lo. Iya. Enggak. Sama Patlek, Sama Patlek mendingan Patlek. mending Patlek kan. Mending Patlek. Soalnya jangka Iya. lari juga lama ya. Patlek mah cuma beberapa menit, cuma emang VO2 max lo terbantu di Iya. Patlek itu. Jadi tanggapan lo program cuma itu doang yang berat. Paling enak program apa kalau yang kita kasih? Cuma gak ada fisiknya. Gak ada fisik ya, cuma visual latihan Iya. sama game. Iya, itu paling game paling seru. suka, Lu paling suka. juga waktu masih zamannya atlet juga kan ya. Emang paling seru itu. Anjing kalau udah fisik. Kayak sumeh gitu tau. Aduh. Terus kan selalu nih gue kasih tahu, gue kan salah satu pelatih dia juga. Gue tuh tipe pelatih yang kalau misalkan ada program, ya gue kasih tahu ke anak-anak gitu. Kayak misalkan besok ada fisik, ya gue kasih tahu ke mereka gitu. Biar mereka juga nggak kaget, biar mempersiapkan diri mereka kayak nggak begadang, kayak nggak makan makanan pedas, ya kan biar kalian juga siap gitu. Untuk hal seperti itu tuh kira-kira bagus nggak menurut lo? Bagus sih, ingetin. Diingetin ya. Jadi lo mending tipe yang diingetin apa yang tiba-tiba mendadak? Ingetin lah. Diingetin biar enak ya. Iya. Jadi kalau mendadak tuh kayak kaget tuh. Iya. Anjir fisik. Tiba-tiba fisik. Tiba-tiba fisik. Habis makan bakso aja. Iya, habis bakso kan. Jadi biar persiapan aja gitu Iya. sama lain ya kan. Masalah program nih. Kan program yang ngasih pelatih. Tanggapan lo tentang pelatih gimana? Secara keseluruhan aja. Pelatih. Tanggapannya ya punya pelatihnya alhamdulillah kayak gini suka ngingetin gitu Suka tuh. ngingetin, alhamdulillah. Mau di luar lapangan atau enggak di dalam lapangannya. Di dalam lapangan. Kayak misalnya bolanya up atau apa suka diingetin gitu tuh. Misalnya juga lagi fisik misalnya sprintnya kurang diingetin jadi bisa nambah lagi sprintnya gitu. Biar apa kalian juga termotivasi. Iya, cuma termotivasi. Alhamdulillah ya pelatih saling mengingatkan. Terus secara keseluruhan tadi ya kan, secara keseluruhan satu-satu gimana? Satu-satu nih. Pertama siapa ya? Gua dari gimana? Dari gua. Ya. Tentang pelatih nih, gimana gua? Nih. Gak apa-apa. Kalau jangan kalian- peres ya lo, jangan peres mentang-mentang ada gua di depan lo. Nih, kalau Kak Angga itu ya, kalau misalnya ada fisik, ada yang ngelakuin apa-apa, kesalahan dikit, bukan kesalahan dikit sih, misalnya kesalahan 1, kesalahan 2, pas kesalahan 3, pasti dimarahinnya pakai nada yang segini. Itu gua. Kenceng, iya. Itu gua. Iya. Tapi katanya anak-anak gua lucu sama lu, katanya gimana sih lo doang nih? Enggak. Itu kalau di fisik dia kayak gitu. Kalau misalnya di teknik agak kurang tahu soalnya lebih ke kiper. Lebih ke kiper, gue lebih ke kiper emang kalau masalah teknik gue lebih ke kiper. Iya. Terus gua nih, abis itu Jo, gimana Joshua? Kalau aja itu mau fisik mau teknik itu kayak lebih sering ngemotivasiin. Ini orang ketiga kok yang ngomong motivasiin Joshua. Lama-lama Joshua jadi motivator nih. Serius ya? Lu serius? Lu Sandi, Marcella, Enung, Kaju itu sering motivasiin. Terakhir lu, terus Direncanakan lagi.
Enggak. lah, emang kali gitu ya Iya. faktanya. Terus gimana nih motivasi nih Ajo? Terus Terus juga dari keempat pelatih ini Ajo ini yang paling slow. paling slow, Paling slow. paling slow ya, paling enak gitu ya, paling Tapi kalau misalnya udah marah, udah nggak tahu lagi, diem aja saya mah. Nah, Joshua udah Joshua. Udah. Kalau Sevi gimana Sevi? Kalau Asep itu orangnya kalau di luar lapangan itu lucu, seru orangnya. Tapi kalau di dalam lapangan waktunya serius ya serius. Profesional gitu. ya, Iya. profesional. Kalau Asep Jadi sama ya, kalian tuh sama loh. Jadi ada beberapa pertanyaan inti yang gue tanyanya sama ke teman-teman lo yang sebelum ini ikut podcast juga. iya. Sama dan jawabannya sama. Itu tentang Jo lah, tentang inilah. Jawabannya anjir sama banget. Terakhir lo nih sama ya. Ini ada apa ini mereka semua? Padahal gue itu ngubungin mereka tuh H-1, H- malam malah. H- malam ya. Iya. Itu ASEVI ya, profesional ya. Jadi Iya. dia di luar lapangan tahu, di sebagai teman aja gitu ngajak Iya, ngobrol. iya. Di luar lapangan, di dalam lapangan dia. Bukan Asep doang sih, kalau yang di luar lapangan semua. Oh semua Semua. ya, semua. Semua. Jadi itu Tapi kalau misalnya di dalam lapangan itu beda-beda. profesional. Iya. Profesional. Kalian juga nih selama gua jadi pelatihnya, mereka juga alhamdulillah profesional. Maksudnya dalam arti dia kalau ketemu sama gua di tempat main ya asik aja ngobrol gitu kayak seorang teman. Tapi kalau udah di dalam lapangan mereka juga udah kayak nurut sama kita gitu. Kayak tahu jabatan dia sebagai apa di lapangan sebagai atlet dan gua sebagai dan kita sebagai pelatih di lapangan. Itu profesional juga kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Ajo nih ya, ada satu lagi. Kak Duta gimana? Kalau Juta itu kurang tahu sih, belum soalnya belum pernah dilatih juga sama Juta. Tuh kan? Tuh Yuda. Sama tuh masih jawabannya. Iya kan? Sama, jadi belum bisa menilai lah. Iya, belum kalau bisa kata Duta menilai, karena iya. emang bontot kalau kata Joshua mah. Kalau kata Joshua bontot. Paling bontot jadi iya gitu. Kan Juta kan lebih ke kelas 10 Kelas gitu. 10, Jadi Jadi dia belum tahu juga ya, belum tahu belum tahu. sifatnya dia pada saat melatih Iya. dan juga di luar lapangan. Kalau di luar lapangan gimana? ya di luar lapangan sama aja kayak pelatih. Asik aja, Iya, asik aja. gitu. Kayak teman biasa. Kayak teman biasa gitu. Iya. Yuda, lanjut ya. Teman-teman lo tanggapan tentang teman-teman lo kayak Sandi, Ardi, Roni ya tadi Roni, Iya. Abiu, Abiu, Malik, Malik. Nanda, Ibu, Hifu, Roji. Ya teman-teman lo nih gimana tanggapan lo selama lo berkecimpung di hoki ini? Ya tanggapannya mereka itu baik sih, tapi gimana ya? Kita juga sering kumpul di rumahnya Abiu. Suka malam-malam itu suka sumbangan, beli mendoan segala macam biar nambah-nambah chemistry. Gila, bagus. Terus Mendoan nih. mendoan lah. Maksudnya apa sih Cok? Terus Sambil Iya. lihat ya. ya sambil main-main aja Iya. ya, sering main ya. Pasti Asik. ngomongin cewek kan? Enggak lah. Oh enggak, ngomongin apa gila? Cowok Ngomongin- kalau kumpul apalagi yang jadi enggak mungkin. Bullshit, Cowok kalau bullshit. kumpul apalagi kalau bukan cewek. Masa ngomongin cowok. Kalau kita mau profesional ya Arya, kita mau ngomongin hoki. Wih, gila lo ngomongin Hoki hoki. all the time. Tapi masa nggak ngalur ngidul ngomongin apa gitu ngomongin Lah ya hoki. kan ada aja, Ada ya dikit-dikit pasti mah, ada, tapi iya. topiknya tetap Hoki. hoki. Biar chemistry nggak apa-apa. Iya. Tanggapan lo gitu ya. Jadi ya tadi balik lagi yang lo omong lah ya. Ada teman-teman kan ada satu pemikiran ya beda-beda. Iya, Jadi beda. kayak ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, cuma tetap harus disatuin itu. Terus teman-teman yang cowok nih, yang cewek gimana tanggapan lo? Teman-teman sama teman-teman cewek lo nih. Teman-teman cewek, aduh kalau misalnya apa-apa paling gimana ya? Paling susah di ininya. Kayak misalnya kayak nyariin bola. Suruh nyari bola itu bukan nyari bola tapi ngumpul jadi satu. Jalan sambil ngobrol. Ngomongin orang yuk. Gibah. Iya. Bohong guys, Itu. bohong. Ngomongin orang itu yuk. Itu cewek. Cewek ya, emang aduh ya Allah, emang cewek tuh tapi tetap aja lah kalau nggak ada cewek nggak hidup kita. Iya. Iya kan? Tapi kalau nggak ada cowok juga nggak bakal hidup iya kita. cuma kan Yang lagunya naik kan? iya. Pokoknya tapi tetap aja cewek itu harus disabarin. Iya. Emang kalau nggak disabarin, nyesel emang. Tapi tetap harus sabar. Iya. Harus sabar sama harus Sabar ya, Arya. Ya, udah Jo, sabar ya.
Paham bang. Sabar, Sabar ngadepin cewek mah, aduh sabar Ida. Tapi ya gitu ya, tanggapan lo tentang temen-temen. Iya. Oke, oh jadi gitu Ida ya. Iya. Jadi seperti itu ya, tanggapan lo tentang temen-temen lo. Oke. Terima kasih Iya. udah bisa datang ke sini. Iya, sama. Soalnya susah banget nih ngubungin. Wakil ketua ini sibuk sekali, banyak tugas katanya. Jadi susah nih. Alhamdulillah nih bisa kesini ya. Terima kasih Iya. Aida. Iya, Terima kasih udah kesini. Terima kasih. Oke, nggak bisa. Oke. Terima kasih, bye.